Halo, bertemu lagi dengan Bapak di video tutorial di mana kita akan membahas mengenai materi Microsoft Excel untuk fungsi if ya, yang versi HP atau tablet ya. Sebenarnya sama saja yang ada di HP atau tablet dengan yang ada di laptop ya. Namun mungkin perbedaannya hanya di tampilan aplikasi Microsoft Excel-nya yang ada di HP atau tablet itu lebih minim, lebih sedikit kelihatannya. Nah, Bapak sarankan ketika kalian buat tugas kalian untuk fungsi if ya, kalau mau HP-nya itu dibikin rotasi layarnya menjadi landscape atau otomatis. Jangan portrait. Jangan portrait ya. Dibuat menjadi landscape. Itu biasanya ada di bagian atas dari tampilan layar HP atau layar eh, tablet kalian ya. Itu di bagian setting itu biasanya. Ya, kalian tuh geser ke bawah layarnya, nanti ada itu rotasi dari uh, layar kalian dibikin menjadi landscape atau portrait ya. Nah, ini Bapak sudah buka, ini dalam keadaan portrait ya. Nah, ini Bapak akan menggunakan yang namanya file yang minggu lalu ya. Tugas underscore if underscore 1 underscore nama Bapak underscore 6G. Dan nanti perbedaannya mungkin di namanya saja. Kalau yang nama di depan tugas underscore if underscore 1 itu sama, tapi setelah underscore nama kalian lihat, dan underscore 6 masing-masing kelas kalian ya. Kalian boleh pilih menu buka dulu ya, lalu kalian simpan di mana, biasanya di perangkat ini yaitu di HP. Lalu di mana tempat kalian menyimpan folder-foldernya ya, di dokumen. Bapak simpan di dokumen kalau kalian sesuai dengan waktu pertama kali minggu lalu kalian uh, menyimpan ya. Oke. Nah, selanjutnya ini, kalau ini kalian mau buat yang baru. Jadi minggu lalu mungkin kalian belum belum buat ya. Nanti kalian di sini posisinya pilih menu baru, nanti muncul seperti ini ya. Nah, di sini tetap ada yang Bapak buka ya, file Bapak. Nah, kalau mau buat baru, klik yang menu baru di sini tadi. Lalu setelah itu klik ikon ini ya, buku kerja kosong, yang bawahnya ada tulisan buku kerja kosong. Nah, nanti disimpan di mana, dia kasih pilihan. Sebaiknya disimpan di perangkat ini, yaitu di HP kalian, di tempat yang mudah dijangkau, yang mudah dicari, yaitu dokumen biasanya. Oke, dan ingat namanya ya. Jadi nah, lalu buka. Kalau Bapak tadi buka ya, Bapak pilih yang tadi pertama kali, sorry. Nah, yang buka tadi Bapak pilih ini tadi. Nah, ini nanti seperti ini ya, Bapak buka. Nah, ini hasil yang sudah kemarin kita buat ya. Ada 3 kolom ya, ada 3 kolom. Oke, nah nanti kita mau membuat kolom yang namanya predikat, untuk mengisi predikat ya. Nah, kalau di buku cetak itu ada di, bentar ya nak ya, Bapak ambilkan dulu. Buku cetaknya itu ada di halaman, buku cetaknya ada di halaman 47 ya. Kita akan menambahkan predikat ya, predikat dengan fungsi nested if ya. Nested if rumusnya sama saja seperti kalau versi laptop ya. Seperti yang Bapak bilang tadi, itu hanya permasalahan tampilan antara Microsoft Excel yang ada di laptop dengan Microsoft Excel yang ada di HP. Itu memang berbeda ya. Yang ada di HP lebih sedikit. Nah, kalau kalian mau lihat untuk materi di video tutorial kali ini, yaitu mengenai nested if, masih fungsi if, tapi fungsi if yang sudah mulai digunakan lebih rumit untuk mencari predikat. Apakah 75 dapat D ya, kalau saya dapat 80 dapat apa nilainya, apakah sudah masuk C atau sudah masih
bisa masuk B sudah 80. Nah, itu kita menggunakan nested if. Nah, bentuk dari nested if itu seperti ini. Nested if atau if bersarang itu adalah if yang berada di dalam if. Fungsi if yang berada di dalam fungsi if yang lainnya. Ya, kalian lihat ini if. Ini if, ada lagi di dalamnya ini if. Ini if. Ya, kelihatannya rumit, tapi kalau kalian mengerti yang minggu lalu, sebenarnya tinggal dilanjutkan saja, ya, tinggal pengembangan sedikit saja. Ya. Nah, nested if ini sama seperti minggu lalu juga, dia menggunakan operator perbandingan untuk membandingkan nilai yang ada di satu sel dengan nilai yang tetap. Misalnya, yang akan kita banding adalah 75. Ini nilai yang tetap, dia tidak berubah-berubah. Nah, dibandingkan dengan nilai yang ada di dalam sebuah sel. Nah, ini namanya konstanta, nilai tetap. Kalau yang nilai yang ada di sel, di sebuah sel itu namanya variabel. Ini matematika semuanya. Variabel itu nilainya bisa berubah-berubah. Oke. Nah, membandingkan dengan operator perbandingan, minggu lalu kita sudah belajar ada operator perbandingan kurang dari, dan ada operator perbandingan kurang dari atau sama dengan. Ya. Nah, ini minggu ini kita pakai dua ini. Kurang dari dan kurang dari sama dengan. Ya. Nah, kembali lagi, ini file yang sudah kita buka. Ini minggu lalu ada 3 kolom, nanti akan ditambahkan 1 kolom antara kolom C dan kolom D. Ya, nanti jadinya seperti ini. Ya, kalian klik di kolom D atau ketuk di kolom D, jangan di selnya ya, jangan di kotaknya, di kolom D. Lalu nanti muncul seperti ini. Nah, di sini ada menu sisipkan. Kalau bahasa Inggrisnya insert. Ya, diklik atau diketuk menu insertnya, nanti dia muncul sendiri. Ya, dia muncul sendiri satu kolom di antara nilai dan kolom lulus tidak lulus ya. Tadi kan kita mau masukkan nilai satu kolom antara kolom nilai dan kolom lulus tidak lulus. Kita ketuk di kolom lulus tidak lulus ya, jangan ketuk selnya, ketuk nama kolomnya. Lalu nanti muncul menu seperti ini, ketuk menu sisipkan ya, atau bahasa Inggrisnya insert. Lalu nanti muncul kolom yang baru antara kolom nilai dan kolom lulus tidak lulus. Nah, nanti di sini kita mau ketikkan nama kolomnya adalah predikat. Ya, seperti ini nanti jadinya. Ya, kita akan buat menjadi seperti ini. Nah, nanti predikat di kolom predikat ini kita akan masukkan yang namanya apakah 65 ini dapat A atau dapat B atau dapat C atau dapat D. Tidak diketik. Sekali lagi, tidak ada yang diketik. Ya, kalau menggunakan rumus, belajar menggunakan rumus di Microsoft Excel tidak ada yang diketik. Ya, di sini nanti hanya ada rumus. Bukan ketikan lulus atau tidak lulus atau A atau B atau C atau D, tidak ada. Ini semua isinya rumus. Fx ini singkatan dari formula. Ya. Fx ya, fungsi, function, formula. Nah, nanti kita mau isi di sini. Satu dulu, kita buat satu. Lalu kalau rumus kita benar, kita akan copy dari sel yang di sini, yaitu sel D4, kita copy ke bawah. Ya, nah itulah kita menghemat waktu, menghemat tenaga. Ya, nah, sudah ditambahkan kolom predikatnya. Nah, kita mulai masukkan rumusnya. Ya, kondisinya, bentar ya, kondisinya ini. Ya, ada 4 kondisi. Ada 4 kondisi. Ya, yang kondisi pertama, jika atau bila nilai kurang dari 75, berarti angka yang ada di kolom nilai, ya, nilai kurang dari 75, angka yang ada di kolom nilai itu kurang dari 75, maka dia dapat D. Itu kondisi pertama. Oleh karena itu, kita di sini mulai, nah ya, di sini ya. Nah, kita mulai di sini. Kita mulai di sini, lihat dia ada
kita mulai dari kondisi pertama tadi, yaitu jika nilai yang ada di atau angka yang ada di kolom nilai kurang dari 75. Ya, itu kondisi pertama ya, maka dia dapat D. Kalau angka yang ada di sel nilai, yaitu sel C4, kolom C, baris keempat, jika nilai atau kolom atau angka yang ada di sel C4 kurang dari 75, maka dia dapat D. Ya. Nah, ini if yang pertama sampai D ini. Ya, untuk kondisi yang pertama tadi. Nah, ya, untuk kondisi yang pertama tadi. If-nya yaitu sampai sini. Ya, sekarang ada kondisi kedua. Jika nilai kurang dari 85, maka dia dapat C. Nah, kita lihat. Kita masukkan di sini. If. Nah, kita mau buat if untuk kondisi kedua. Sedangkan di depan sudah ada if untuk kondisi yang pertama. Nah, itu harus dibedakan, dipisahkan. Memisahkannya antara if untuk kondisi pertama dengan if untuk kondisi kedua dan selanjutnya, itu menggunakan titik koma. Ya, jadi titik koma dulu. Setelah selesai menuliskan if untuk kondisi pertama, kita titik koma, lalu baru ketik if untuk kondisi kedua. Jika angka atau nilai yang ada di kolom di sel C4 ya kurang dari 85, ya kurang dari 85 ya kondisinya ya. Nah, kurang dari 85, maka dia dapat C. Ini kondisinya ya. Oke, jika nilai atau angka yang ada di kolom C4 ya, dia kurang dari 85, dia dapat C. Ini untuk if yang kedua, kondisi yang kedua. Jadi if pertama untuk kondisi pertama, if kedua untuk kondisi kedua, if pertama dengan if kedua dipisahkan dengan tanda titik koma. Nah, lalu kita mau buat untuk kondisi yang ketiga. Kondisi yang ketiga, jika nilai kurang dari 93, maka dapat B. Ya, jika nilai kurang dari 93, maka dapat B predikatnya. Kita lihat di sini. If ketiga, mulai dari sini. Ya, tapi sebelumnya untuk membedakan, memisahkan if pertama, kedua dengan ketiga, ketik dulu tanda titik koma. Harus dipisahkan di antara if. If pertama dengan if kedua dipisahkan dengan tanda titik koma. If kedua dengan if ketiga dipisahkan dengan tanda titik koma. Ya. Nah, mulai. If angka atau nilai yang ada di sel C4 kurang dari 93 ya, kurang dari 93 ya di sini. Perhatikan. Nah, maka dia dapat D. Ya, kurang dari 93 maka dapat D. Oke. Ya, kurang dari 93 maka dapat D. Nah, lalu dia ada kondisi keempat yang terakhir. Kondisi keempat kita coba dulu, tidak usah pakai if. Langsung kita menggunakan tulis predikatnya. Ya, kita coba dulu untuk tidak menggunakan if. Kita langsung tulis predikatnya. Apakah bisa? Nah, kalau kalian ketik seluruh rumus ini tepat seperti ini, perhatikan ya. Ini ada if 1, 2, 3. Ada 3 if, berarti buka kurungnya, tanda buka kurungnya ada 1, 2, 3. Ada 3 if, ada 3 tanda buka kurung, dan tanda tutup kurungnya harus ada 3 juga. 1, 2, 3. Ya, tidak boleh kurang ya. Tidak boleh lebih juga. Jadi harus klop. Ada 3 if, ada tanda kurung juga 3, tanda kurung buka juga 3, dan tanda kurung tutup juga harus 3. Nah, kalau kalian ketik persis seperti ini, ingat ya, kalau menggunakan rumus di Microsoft harus diawali dengan tanda sama dengan. Jangan lupa. Nah, untuk yang if selanjutnya, tanda sama dengannya tidak perlu. Ya, karena dia mewakili. Ya, hanya cukup di depan sekali. Nah, kalau kalian ketik seperti ini dan kalian tekan enter, maka nanti dia akan keluar D.
Lalu hasilnya 65 kurang dari 75, betul. Kalau kurang dari 75, nilai yang ada di sini, angka yang ada di dalam kolom atau sel C4 itu kurang dari 75, betul. Dia keluar D. Kita lihat kondisinya yang sudah kita buat. Ya, kurang dari 75 D, betul. Ya. Nah, untuk cepat, kalian jangan buat satu-satu. Kalau siswanya 5, tidak apa-apa buat satu-satu. Tapi kalau siswanya 30, ya, itu sebaiknya ini di copy paste. Ya, caranya yaitu kalian bisa sebentar ya. Oh, tidak ada ya. Pak tidak kasih. Caranya kalian bisa ketuk 2 kali ini, nanti keluar seperti menu ini, menu yang tadi ini ya. Ketuk 2 kali sampai menu yang seperti ini muncul. Nanti kalian ketuk ikon yang ini ya, ikon yang copy, ini ikon copy ya. Tapi posisikan dulu kursor kalian ya, itu ada di sini ya. Kan kita buat satu dulu, nanti kita copy ke bawah ya. Setelah itu kalian ketuk ini, nanti ikon yang sebelahnya akan berwarna, bukan abu-abu seperti ini ya. Setelah itu kalian ketuk di sel yang di bawahnya, lalu sorot sampai ke bawah, baru ketuk lagi ya, ketuk lagi. Kalau sudah sorot sampai ke bawah sel yang terakhir, ketuk lagi. Nanti ikon yang di sebelah copy ini ya, ini ikon paste, dia akan berwarna kuning, ada list warna kuning, garis warna kuning. Nah, ketuk ikonnya ya, nanti dia muncul hasilnya seperti ini. Nah, muncul sendiri. Lalu kalian periksa nanti apakah 84 kurang dari C, apakah 84 benar dapat C, betul, karena 84 kurang dari 85 ya. Kondisinya kalau 85 kurang dari 85 maka dapat C, kondisi kedua. Lalu coba kondisi gimana, yang B misalnya, B dapat 92, betul, B dapat 92 ya, karena kondisinya 92 dapat B, 92 itu kurang dari 93, 92 kurang dari, kalau kurang dari 93, 92 ya kurang dari 93, maka dapat B. Kalau misalnya 93, nah 93 kenapa dapat A? Ya karena 93 dia bukan di sini, bukan di kondisi ketiga, dia ada di kondisi keempat. 93 itu kurang dari 100 ya, maka dia ada di kondisi keempat. 93 ya kurang dari 100 ya. 92 kurang dari 93 ya, 93 kurang dari 100, betul, maka dia dapat A, karena di sini angkanya adalah 93. 100 ya, 100 ada di kondisi keempat ya, ada di kondisi keempat, karena 100 apakah kurang dari 100? Tidak, 100 itu sama dengan 100. Makanya di yang terakhir ini kita menggunakan operator kurang dari atau sama dengan 100. Kalau sudah seperti itu ya, kita lihat betul. Tapi nah, ini kan kita tadi kondisi keempat kita tidak pakai if ya, kondisi 1 pakai if, kondisi kedua kita pakai if, kondisi ketiga kita pakai if, tapi kondisi keempat kita langsung ketik predikatnya ya, bisa aja ini masih dalam batas-batas nilai ya, yaitu nilai antara paling tinggi adalah 100 ya. Lihat untuk murid yang terakhir, nilai yang paling tinggi adalah 100. Nah, bagaimana kalau seandainya kita salah ketik? Untuk nilai murid yang terakhir kita salah ketik, kita terketik 101 atau ketik 110, 110. Harusnya ini tidak boleh A. Kenapa? Karena kondisi keempat itu menetapkan bahwa nilai paling tinggi adalah 100
sama dengan 100. Berarti nilai paling tinggi 100. Ya. Tapi di sini nilai paling tinggi kita tidak sengaja, misalnya namanya manusia bisa salah. Tidak sengaja terketik 101 atau 100 atau 110 atau berapapun nilainya. Pokoknya lebih besar dari 100. Harusnya ini tidak boleh A. Harusnya sesuatu yang lain dari A. Ya. Tapi kenapa di sini muncul A? Ya, kenapa di sini muncul A? Berarti rumusnya kurang ketat, kurang bagus. Masih bisa terjadi kesalahan seperti ini. Ya, masih bisa terjadi kesalahan seperti ini. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Kita cari tahu dulu penyebabnya. Penyebabnya kenapa? Karena di kondisi keempat kita langsung ketik predikatnya saja. Kita tidak memberitahu kepada fungsi if atau rumus if kondisinya. Kita tidak menggunakan rumus if di sini. Kita langsung ketik A. Ya. Jadi dengan kata lain di atas 93 banyak nilainya. 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 dan seterusnya. Bahaya. Berarti kalau dengan mengetikkan saja predikatnya, kita tidak menetapkan nilai paling tinggi. Itu bahaya. Ini nilainya menjadi tidak terhingga kalau hanya ketik predikatnya langsung. Makanya kita mau menggunakan if untuk menetapkan batas nilai tertinggi. Kalau langsung ketik predikatnya, kita tidak menetapkan batas nilai tertinggi. Makanya kejadian 101 seperti ini muncul A tetap. Ya. Oke, karena batas terendah untuk nilai A adalah 92. Ya. 93, maaf. Batas terendah untuk nilai A 93. Di atas 93 itu termasuk 101 itu A. Ya, kita tidak menetapkan batas paling tingginya berapa untuk A. Ya. Oke. Nah, caranya kita ubah rumus kita yang ini. Ya. Jadi yang untuk kondisi keempat tidak hanya menuliskan predikatnya saja, kita harus menuliskan juga menggunakan fungsi if. Nah, ini yang benarnya. If angka atau nilai yang ada di sel C4 kurang dari atau sama dengan, perhatikan kondisi keempat, kurang dari atau sama dengan 100, maka dia A. Ya, kurang dari atau sama dengan 100, maka dia A. Nah, baru ini sekarang if-nya ada berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Buka kurungnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti tutup kurungnya ada 1, 2, 3, 4. Ya, sama seperti tadi. Nah, ini menambahkan if. Berarti buka kurungnya tambah 1. Berarti tutup kurungnya juga harus tambah 1. Tadi cuma 3, sekarang tambah 1 jadi 4. Baru enter. Nanti setelah dapat yang baru, ya kalian copy lagi rumusnya. Karena kan tadi hanya sampai di sini rumusnya. Yang kondisi keempat tidak ada if. Sekarang kalian sudah ubah rumusnya, kondisi keempat kita pakai if. Berarti ada perubahan di dalam rumus yang kita pakai. Kita copy lagi, tekan ketuk 2 kali sel ini, yaitu sel B4, lalu nanti muncul seperti ini ya menu-menunya. Ketuk ikon copy sekali ya, lalu tidak terjadi apa-apa, kalian sorot ya, sorot sel yang ada di bawahnya D5 sampai D8, D5 sampai D8 ya, dari baris yang ke ini kedua sampai ke terakhir ya, lalu disorot, nanti dia seperti ini tadi. Bukan ya, tapi di mana ya, tidak ada sepertinya, lupa tadi. Nah, di sini. Oke, tidak apa-apa ya, disorot sampai baris yang terakhir, lalu tekan kalau sudah disorot ininya semua ya, digeser saja lingkarannya, digeser ke bawah. Nah, nanti kalau sudah tersorot semua, ketuk lagi 2 kali, nanti muncul seperti ini, menu seperti ini ya. Kalian di sebelah ikon
copy itu ada ikon paste. Ini nanti bukan warna abu-abu lagi. Kalau kalian sudah sorot, ini menjadi warna, ada warna lah pokoknya, ada warna kuningnya, garis kuningnya ya. Nah, setelah itu kalian ketuk menu tadi ya, menu paste tadi, nanti hasilnya baru muncul seperti ini. Nah, ini yang benar. Nah, pertanyaannya lagi, sekarang kenapa di sini jadi false? Nah, ini rumusnya sudah betul ya, sudah kuat, sudah tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan. Nilai paling tinggi 100 ya, nilai paling rendah 0 ya, jadi 0 sampai 100 kita sudah menetapkan, rumusnya tidak ada masalah lagi. Yang masalah sekarang adalah kita manusianya yang salah ketik ya, manusianya yang salah ketik. Oke. Nah, manusia yang salah ketik karena dia ketik 101, di sini keluar false. Nah, kalau sudah keluar false berarti rumusnya sudah benar, kita saja yang salah ketik. Itu tidak apa-apa, kita bisa perbaiki di sini. Coba nanti kalau kalian sudah buat seperti ini yang benar, keluar false, kalian ketik lagi, ditukar sini menjadi 100 ya, nanti dia akan berubah seperti ini. Oke. Nah, ini dia punya kondisinya tadi ya. Oke. Nah, Bapak pikir cukup untuk pelajaran video tutorialnya untuk fungsi if yang bercabang atau bersarang ya, atau nested if. Silakan kalian coba di buku cetak, itu ada di halaman ke-48 ya, latihan 5 strip 1. Coba bisa dibuat ya, di buku cuman hanya ada 3 kolom ya, kalau di latihan itu ada 4 kolom. Jadi ya kalian sebenarnya tinggal tambahkan namanya aja, boleh menggunakan nama yang ada di buku, silakan ya, nilai-nilainya juga boleh ada yang di buku, tapi kalian harus tambahkan 1 kolom lagi antara nilai dengan hasil ya, predikat, beri nama kolomnya predikat yang baru. Antara kolom nilai dan kolom hasil itu ada kolom predikat ya, caranya sudah Bapak tunjukkan tadi. Oke. Silakan dicoba dulu untuk latihannya. Semoga bermanfaat untuk video tutorial ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.